Siapa yang kelas? Saya coba. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ada briefing terlebih dahulu. Bisa siapkan catatan selebar. Akan tulis nama kalian. Itu kan yang Sudah? Terus robek nama kalian, baru terus berikan kepada kamu. Berikan kepada robek. Ini kerjasama. Nanti bakaran. Saya silakan antar ke Bapak. Sekarang Pak Guru minta tuliskan perbuatan teman kalian yang ada sama kalian. Sama ini Materi. Ada yang tahu materi kita hari ini? Ada yang tahu? Betul kelas? Yang laki-laki ada yang tahu? Jadi materi kita kali ini ketentuan alam. Apa itu halal? Ada yang tahu?
Halal dalam bagian netral. Adalah sesuatu yang diperboleh oleh syariat Islam. Jadi definisi halal, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Sampai sini ada yang bisa dimengerti? Bisa? Bisa dimengerti? Ya. Saya ulang apa jalan? Tukar kuku. Halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Ada yang tahu maksud dari halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri? Ada yang tahu maksud dari itu? Yaitu makanan atau minuman yang terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya. Bisa dimengerti? Kemudian yang kedua, halal cara mendapatkannya. Ada yang tahu? Apa maksud dari halal cara mendapatkannya? Apa? Jadi maksudnya setiap minuman selain halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Bisa dimengerti? Jadi makanan atau minuman jika cara mendapatkannya itu dengan hasil mencuri, merampok, maka dia akan menjadi haram. Kemudian yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Ada yang tahu maksud dari halal karena proses atau cara pengolahannya? Ini jadi artinya selain cara memperolehnya dengan cara yang halal, cara proses atau pengolahannya pun harus benar. Misalnya hewan seperti kambing, ayam, sapi. Jika diproses dengan cara yang benar, disembelih dengan cara yang benar, maka makanan tersebut akan menjadi halal. Dan pengolahannya pun jika tidak tercampur dengan hal-hal yang berbahaya seperti mengandung lemak babi dan mengandung alkohol, itu haram hukumnya. Bisa dimengerti? Bisa? Siapa yang di sini sudah Al-Quran? Yang jujur. Siapa di sini yang sudah Al-Quran? Bisa cepat. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi qalilan thayyiban wa la tattabi'ul hawa
luwadis luwadis syaiton innahu lakum aduun baru Allah lagi makanan yang halal lebih baik daripada yang terdapat bumbu, dan janganlah kamu mengikutilah karakter syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi Quran Al-Baqarah ayat 168. Dan makanan-makanan yang halal kejikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu menerima kepadanya. Allah Surat Al-Maidah ayat 88. Kemudian kita masuk di manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, manfaatnya yaitu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang halal, kita akan mendapat ridha dari Allah. Jadi setiap makanan atau minuman itu semua membawa keberkahan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmumah, yaitu karakter negatif. Setiap makanan atau minuman itu membentuk karakter seseorang. Jadi setiap makanan atau minuman berkontribusi pada pembentukan karakter seseorang dan terhindar dari akhlak mazmumah, yaitu karakter negatif. Kemudian yang ketiga, menjadi sumber tenaga, yaitu energi positif. Jadi setiap kita memakan makanan yang halal, itu akan bisa menumbuhkan energi atau tenaga yang positif yang akan masuk dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat, menjaga akal dan hati seseorang. Jadi maksudnya di situ menjaga akal dan hati seseorang, yaitu setiap makanan yang kita makan itu akan berdampak pada akal dan hati kita. Kemudian terjaga kesehatannya, karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi itu mengandung gizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat, serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Sampai di sini paham? Dari kami. Kemudian kita masuk di definisi haram. Ada yang tahu definisi haram itu seperti apa? Makanan yang tidak atau yang dilarang oleh siapa? Oke, baik.
Jadi definisi dari kata haram yaitu makanan dan minuman yang haram adalah segala jenis makanan dan minuman yang diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Apabila tidak ada petunjuk yang melarang, maka makanan tersebut dianggap halal. Kemudian kita masuk di jenis makanan atau minuman haram. Sekarang kita masuk di jenis-jenis makanan atau minuman haram. Ada dua jenis makanan haram. Yang pertama apa? Haram lezat. Kemudian yang kedua haram ada yang tahu haram lezat itu seperti apa? Haram karena zatnya maksud atau arti dari haram zat ini, Allah sudah melarang benda itu karena memang bendanya kotor, najis, berbahaya atau mudarat. Tidak peduli cara dapatnya dengan cara yang halal, cara masaknya dengan cara yang bersih, atau harganya mahal, tetap makanan tersebut atau benda tersebut haram hukumnya. Sampai sini bisa dimengerti? Jadi haram karena ada jadi maksudnya makanan atau minuman itu aslinya halal, zatnya bersih dan baik, tapi akan menjadi haram karena ada faktor dari luar. Misalnya faktor luarnya yaitu dengan cara mendapatkannya, kemudian cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun efeknya. Jadi haram ini yaitu ketika makanan atau minuman itu didapatkan dengan hasil mencuri, walaupun makanannya halal akan menjadi haram jika makanan tersebut hasil curi. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu dampak dari makanan atau minuman yang haram. Apa saja dampak makanan atau minuman haram itu sendiri? Doa tidak terkabul. Ada lagi? Ada lagi? Mendapatkan dosa. Ada lagi? Tidak mendapatkan? Iya. Oke, berikan aplaus dulu untuk mereka. Jadi setiap ibadah yang kita kerjakan itu tidak diterima di sisi Allah. Itu adalah dampak dari makanan haram. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman haram merusak jiwa dan mental seseorang. Misalnya minuman beralkohol itu kan memabukkan, jadi itu tidak baik untuk kesehatan dan itu merusak jiwa. Kemudian yang ketiga, bahaya bagi kesehatan. Jadi kalau kita memakan makanan yang haram itu tidak baik untuk kesehatan kita. Dan yang terakhir, menghalangi terkabulnya doa. Sampai sini bisa dimengerti?
kita masuk ke sesi terakhir, yaitu games, di mana kalian akan menyanyikan satu lagu. Terserah itu lagu apa, ini lagu nasional. Kira-kira lagu apa yang kalian nyanyikan? Request dari kalian. Lagu nasional. Coba nih, kalau kan, jadi yang menyanyikan kalau Padong, siapa yang hapusnya habis di dia dan lagu yang terakhir di dia yang akan maju di depan. Ayo kita mulai. Dimulai dari definisi halal. Definisi haram, dua jenis makanan haram. Yang tiga itu saja. Yang bisa perlu perhatian spesial. Yang pertama definisi dari halal, makanan halal. Kemudian definisi dari makanan haram. Kemudian jenis makanan haram. Tiga itu saja. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan atau maju langsung maju depan. Kobra angkat yang spesial. Tuhan jenis makanan halal adalah makanan yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam kecuali ada nasnya atau ada hadis yang melarangnya. Definisi makanan haram adalah makanan yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam definisi makanan haram adalah makanan yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam dan dilarang oleh agama Islam. Kemudian ada dua jenis makanan haram. Ada saja. Yang pertama, haram haram dizahiri. Oh, haram dizahiri. Yang kedua haram dizahiri. apa itu haram dizahiri? Haram dizahiri haram karena mengandung haram karena zat-zatnya haram karena zatnya mengandung Haram karena haram karena zatnya sendiri. Lalu haram dizahiri haram karena ada faktor luarnya. Oke. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was only temporary, but I guess our feelings were good for a while. Now you're just a memory, a story that I never tell.